my YouTube channel. Jadi hari ini gua Yunis dan kita sekarang lagi mau bahas tentang pergaulan bebas nih. Tapi sebelum mulai jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman kalian. Di sini udah ada tamu kita, Michael dan Aan, yang mau kita tanya tentang pergaulan bebas. Oke, jadi pertanyaan pertama itu yang mau kita tanya ke mereka ini sebagai remaja. Pergaulan itu menurut kalian gimana sih? Dan penting nggak buat kalian? Siapa dulu nih? Nanya. Mana nih? Bergaul itu penting. Kita ngebangun relasi sama teman kita juga penting itu. Saat kita keadaan sulit, kita sedih, senang juga ujung-ujungnya kita ke teman-teman juga kan. Berarti memang gitu guys, memang relasi itu sangat penting ya untuk kita sekarang. Soalnya kan kayak kita tuh sangat membutuhkan teman, kita tuh nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Jadi relasi itu penting dan kalau misalnya kita susah pun harus ada teman yang bantu. Oke, kalau menurut An gimana? Penting gak penting? Kalau kata Bang Michael kan pentingnya bisa menambah teman tuh, relasi. Itu teman juga bisa membuat kita terjerumus ke hal yang negatif. Oke, contoh. Contohnya ya bahwa kita ulang. Ayo. Nempatin lo doang gitu, banyak. Tadi kan Aan bilang nih kalau misalnya pergaulan itu juga nggak semuanya positif, ada negatifnya. Apa tuh contohnya? Ya contohnya negatifnya, iya tuh bisa ngejebak kita. Misalnya lu anggap temen lu positif kan, belum tentu tuh temen lu tuh berbuat hal yang baik terus menerus, padahal mah dia ngajak lu terjerumus ke hal-hal yang membawa lu ke arah yang benar-benar negatif. Contohnya lu diajak narkoba, minum-minuman, segala macem lah. Pernah nggak? Hampir. Tapi gue enggak. Si orang tua gue, lu boleh nakal, tapi jangan macem-macem. Misalnya lu jangan ngobat, udah. Berarti kamu orangnya cukup yang kayak bergaul aja gitu, tapi nggak mau yang kayak gitu-gituan ya, kayak yang narkoba gitu-gitu. Apalagi main cewek ya, nggak boleh ya guys, nggak boleh. Pertanyaan kedua, kalian tuh kalau berteman milih-milih nggak sih? Atau kalian tuh pernah nggak masuk ke suatu circle dan kalian tidak diterima di circle itu? Gue pernah nggak diterima di circle orang lain. Kenapa? Apa kamu tidak trendy? Apa kamu tidak asik? Bukan itu. Mungkin karena apa ya? Pemikiran mereka berbeda gitu. Memanage seseorang. Jadi sikap gua keturunannya Batak. gitu Lebih ya? tegas. Lebih Gua tegas, kalau adanya ngomong ngomong gitu. cepet, Gua apa kalau adanya ngomong ngomong gini, cepet, gua kalau cepet. ngomong kayak begini emang gini kayak ngegas gitu. Cuma nggak ada arah maksud gua ke marah-marah gitu, nggak ada. Emang kayak gini gaya ngomong gua, cuma biasa. Menurut gua biasa, tapi mereka nanggepnya ya sesuatu yang kayak mengancam gitu. dia gitu. Memang ada sih beberapa orang yang tidak bisa menerima sifat kita yang seperti itu. Iya. Karena kita emang kayak gitu kan. Jadi memang kita tuh dari awal kita tuh harus bilang kita tuh gimana gitu. Kita tuh kalau di dalam circle baru yang baru mau kita masuk, kita tuh harus menjaga image. Kan kalau kita langsung ceplos belum tentu orang terima gitu ya, seperti Michael bilang tadi. Iya. Benar kan? Terus akhirnya gimana? Enggak lah, gue coba memperbaiki diri gue lah. Mencoba gitu. Tapi gue juga bilang ke mereka, gue minta maaf sebelumnya, gue emang ngomongnya, cara ngomong gue seperti ini gitu, agar mereka juga mengerti gitu, agar nggak miskom lah di antara kita gitu kan, relasi juga berjalan dengan baik gitu. Kalau berteman milih-milih nggak? Milih-milih dong. Oke. Jadi guys, buat kalian yang bilang teman berteman itu nggak boleh pilih-pilih itu salah ya. Memang berteman tuh harus dipilih supaya kita tuh tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ya kan. Pengalamannya, Iya. gue pernah dimana kondisi gue terjatuh dalam toxic relation. Oke. Gue benar-benar gimana ya? Gue benar-benar hancur parah deh waktu itu. Gimana sih? Lupa gue anjir. Misalnya kayak lu di posisi terendah nih, terus gimana? Ada temen lu nggak yang bantuin? Justru tuh ada nggak sih kayak kita lagi di posisi terendah dan teman dekat kita itu membantu atau menjauh? Aku tipe orangnya percaya sama diri sendiri ya, Nis. Percaya sama diri sendiri, berarti tidak Gue bergantung sama jarang, orang lain ya? gue jarang bergantung sama orang lain. Oke. Enggak. Tapi kita tuh juga memerlukan teman ya kan? Ya. Kadang-kadang. Tapi ya gimana ya? Sekarang gini, Oke. kita nongkrong Nongkrong. ke tempat teman kita nih. Yang kita bahas apa sih gitu? Ada nggak bahasan yang penting gitu?
Kalau emang gue diajak nongkrong sama teman gue pasti gue tanya, lu mau ngebahas apa gitu. Ada suatu hal yang penting, gue bakalan datang. Kalau untuk buat lu ngejelek-jelekin orang, gue datang, lu ngejelek-jelekin orang, gue pergi, lu ngejelek-jelekin gue, apa itu nongkrong? Ada emang yang didapat dari situ? Gak ada kan? Jadi Bang Michael ini bertemannya tuh harus yang positif terus ya, kayak yang tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan dia juga gitu ya kan. Tujuannya kita tuh nongkrong tuh apa yang kita dapat buat kita gitu. Oke, Michael tuh kayak gitu ya orangnya. Orangnya gak suka marah-marah didengakin gak apa-apa. Kalau misalnya mau nongkrong tuh harus ada sesuatu yang dibahas ya guys. Kalau misalnya nggak dibahas dia nggak mau datang. Oke, sombong orangnya. Oke. Gak usah berteman sama Michael. Gak usah berteman sama Michael. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke An dulu. Yuk, An Boleh. gimana? Untuk saat ini gue milih-milih, tapi kalau dulu gue nggak. Kan kita juga udah dewasa kan. Iya. Ya, harus benar-benar nyari ilmu yang benar-benar positif, bisa ngebawa lu ke jalan yang kesuksesan gitu. Gue lebih memilih berteman sama yang bisa ngasih wawasan ke gue. Kan banyak tuh sekarang tuh yang nongkrong tuh cuma ngegibah doang, kan gak ada gunanya. Tapi sekarang gibah juga ya guys ya. Nggak juga, Nggak walaupun juga, kan? walaupun gibah juga, tapi dia menghasilkan sesuatu gitu. Mungkin gibahnya berbeda guys. Apakah Iya. dia gibah tentang cewek-cewek TikTok? Aduh. Waduh. Tapi cuma sekilas. Oh sekilas, tapi ada ya. Ada. Oke. Berarti maksudku kayak gini. Pertemanan itu menurut kalian apakah semuanya harus baik atau enggak? Berteman sama begal is okay. Cuma gini, lu harus bisa gitu ngelindungin diri lu sendiri gitu. Dalam artian gimana caranya lu nggak masuk juga, lu nggak ikutan gitu. Jadi begal kayak gitu juga batasin, just say hello and goodbye gitu. Oh. Basa-basi busuk lah. basa-basi itu. Tapi berteman sama orang yang negatif lebih asik daripada berteman sama yang Positif Iya. gitu kan. Memang lebih asik, cuman kita Iya. tuh nggak boleh terjerumus. Nah iya, Nah, maksudnya gitu. Karena yang baik tuh kadang-kadang ya dia tuh baik terus di belakang kita bermuka nggak dua, Iya. kebanyakan tuh gitu. tahu. Kebanyakan tuh seperti itu. Justru orang yang jahat-jahat gitu, yang ceplas-ceplos justru nggak kayak gitu. Justru yang mereka kayak ya lu ngomong apa ada ya gitu. Gue ngomong kayak gini loh gitu. Iya. Gue nggak Iya. suka gue langsung ngomong. Oke guys, pertanyaan ketiga adalah kalian pernah nggak sih terjerumus ke hal-hal yang kayak minum, terus kayak narkoboy, terus kayak ke party-party, ke Holy Wings atau kemana gitu, kayak ke klub-klub gitu, atau enggak kalian sewa cewek kayak open BO ya, stop gitu. enggak guys, tapi cowok bisa nggak sih open BO? Ya tergantung elunya. Gantung ya? Iya. Biasa tertentu gitu ya kayak abang, Tapi kebanyakan ini sih 5.000 cowok mah anjing bosnya. murah banget, apa? Kebanyakan cowok bosnya yang kebanyakan cowok yang bosnya. perjual cewek-cewek. Oh iya juga ya guys. Banyak tuh temen gue yang kayak gitu. Masa? Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah kalian tuh pernah gak sih di posisi terendah kalian dan teman kalian bantuin atau menjauh? Kalau dari gue pernah sih, pernah temen gue ngebantu gue. Oke. Tapi kebanyakan gue kalau misalnya gue di titik terendah, kebanyakan gue ke orang tua gue Orang tua dulu. nyari saran gimana nih, solusinya gimana buat nyelesain masalah ini. Tapi kalau gue buat bener-bener gue lagi down parah ya, gue ke teman gue, bantuin gue apa gini. Akhirnya terpecahkan tuh. Udah dia memberi saran ke gue. Nah terus gue sebaliknya gitu, kalau dia emang bener-bener susah ntar gue bantu balik gitu maksud gue. Abang itu gimana? Bantuin lah, pasti bantuin lah. Oke guys, pertanyaan selanjutnya adalah kalian tuh kalau berteman lebih pilih banyak teman atau pertemanan tuh dikit aja? Lo punya banyak teman, emang lu bisa ngitung jumlah temen lu? Lu banyak teman lu, apakah mereka semua bakal ngebantu lu dalam keadaan lu susah? Oh gua ya, selama yang gua alamin dalam hidup gua, mereka datang saat gua seneng doang. Ada saat susah, kemana sih mereka? Gitu. Jadi pesan kalian buat teman-teman yang masih terjerumus ke hal-hal yang negatif itu apa sih? Udahlah, mending lu pada berhenti. Hal-hal. Nah iya, Allah. Hal-hal. lu mending ngurus orang tua lu yang di rumah. Perhatian Iya, gitu ya. tapi lu malah nyanyain, Oh, gitu malah ya. lu seenak-enak lu doang. Lebih baik ngebahagiain kedua orang tua lu daripada lu kayak gitu-gitu. Kesan dan kesan yang gue kasih sih, baik-baiklah kalian, udah nggak hindar-hindarin lah itu apa namanya, mabok-mabokan di luar nggak jelas.
kalau di rumah kan juga bisa mabok kan gitu. Kalau gua nggak Pinter-pinter lah dalam milih teman kalian, keep solid, keep halal, sayangin orang tua kalian. semua yang masih terjerumus oleh pergaulan bebas. Tobat woi, dunia sudah tidak lama lagi. Tobat. Oke guys, jadi intinya itu pergaulan memang harus dipilih-pilih dan kita memang harus memfilter orang-orang yang berguna untuk kita dan yang enggak gitu. Tapi bukan berarti kita menjauhi orang-orang yang seperti itu ya, kayak orang jahat tuh nggak selalu jahat dan orang baik nggak selalu baik itu intinya. Dan kalau misalnya mau pergaulan bebas seperti itu, mending dijauhin daripada kalian terjerumus ke arah situ dan kalian menjadi dapat masalah dan orang tua kalian yang puyeng. Mending jangan, stop, keep halal, oke guys. Oke guys, jadi itu inti dari obrolan kita hari ini. Semoga suka sama video kita. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe dulu ya channel ini, karena kita buat ini nggak susah guys, gampang, nggak bercanda. Ya, kita bersemangat lagi untuk konten selanjutnya. Oke guys, see you, bye bye. Wow.